Materi kali ini Anda akan belajar bagaimana mencatat transaksi keuangan perusahaan dagang. Perusahaan dagang atau merchandising company, contohnya seperti Indomaret, Walmart, Matahari, Eksekutif, Carrefour, dan masih banyak lagi. Terutama perusahaan retail, itu mereka memang tergolong di dalam perusahaan dagang atau merchandising company. Kegiatan utamanya yaitu membeli barang dagang dari pemasok untuk dijual kembali kepada pelanggan. Sumber utama pendapatan tentu saja dari penjualan barang dagang. Operasional perusahaan dagang, siklus operasinya, yaitu proses di mana suatu perusahaan mereka mengeluarkan kas terlebih dahulu untuk mendapatkan inputan. Kalau di perusahaan dagang berarti mereka harus berbelanja dahulu barang dagangnya, kemudian dijual kembali kepada pelanggan, menghasilkan pendapatan, menerima kas pada saat pendapatan tersebut diperoleh ataupun nantinya akan diakui setelah dapat kas, ya, tapi dicatat terlebih dahulu sebagai piutang usaha. Waktu dalam hari untuk menyelesaikan siklus akuntansi bagi perusahaan dagang itu berbeda-beda, ya, tidak sama, tergantung pada jenis dari barang dagang yang dijual. Aktivitas pendapatan perusahaan dagang melibatkan pembelian dan penjualan barang dagang. Ya, seperti yang disampaikan tadi, ketika membeli barang dagang, menjual kembali, maka akan muncul penjualan. Biaya yang diakui biasa disebut dengan harga pokok penjualan. Nah, setelah dihitung menghasilkan laba kotor, terdapat juga beban operasi yang kemudian bisa dihitung atau diperoleh laba bersih. Sisa barang dagang yang belum terjual disebut sebagai persediaan barang. Siklus operasional perusahaan antara jasa dan dagang berbeda. Umumnya jika perusahaan dagang akan lebih panjang siklusnya daripada perusahaan jasa. Sebab pada perusahaan dagang masih ada transaksi harus membeli dahulu barang dagang di awal. Berarti akan ada transaksi berikutnya, yaitu menyimpan barang dagang di gudang. Maka akan muncul yang namanya inventory atau persediaan barang. Jenis sistem akuntansi perusahaan dagang ada dua, yaitu sistem perpetual dan sistem periodik. Pada sistem perpetual, setiap pembelian dan penjualan barang dagang akan dicatat dalam akun persediaan dan buku besar yang berkaitan, seperti harga pokok penjualan, kas, piutang, dan jumlah persediaan akan selalu terupdate. Namun pada sistem persediaan periodik, catatan persediaan tidak menunjukkan jumlah terjual selama periode tertentu. Dan juga terdapat daftar persediaan yang tersedia atau perhitungan secara fisik pada akhir periode akuntansi. Bagaimana dengan jumlah persediaannya? Tentu saja tidak menunjukkan jumlah yang terupdate, berbeda dengan perpetual. Freight cost atau biaya pengiriman dibagi menjadi dua berdasarkan FOB atau free on board. Ada FOB shipping point atau FOB titik pengiriman yang menjadi kewajiban pembeli untuk membayar biaya pengiriman. FOB destination atau FOB titik tujuan yang berkewajiban membayar biaya pengiriman adalah penjual. Termin pembayaran biasanya menunjukkan diskon pembelian yang tertera di dalam faktur. Seperti berikut ini. Yang pertama, contoh umumnya adalah 2/10 N/30
Artinya, terdapat diskon 2% jika dibayar dalam kurun waktu 10 hari. Pembayaran maksimal adalah 30 hari jatuh temponya. N/30 net dalam 30 hari. 1/10 EOM artinya terdapat diskon 1% jika dilakukan pembayaran dalam jangka waktu 10 hari. End of month berarti jatuh temponya adalah akhir bulan. Berikutnya N/10 EOM. Artinya yang dibayarkan adalah jumlah bersih, tidak terdapat diskon. Net 10 hari dalam pembayaran 10 hari. End of month artinya jatuh temponya adalah akhir bulan. Nah, sekarang kita masuk ke pencatatan transaksi keuangan perusahaan dagang dengan sistem perpetual. Contoh yang pertama, membeli barang dagang secara tunai, maka akan dicatat debit persediaan barang dagang. Karena persediaan barang dagang akan bertambah, maka di debit. Pembeliannya dilakukan secara tunai, maka kasnya berkurang, berada di kredit. Jika pembelian dilakukan secara kredit, maka kas diganti dengan utang dagang. Penjualan barang dagang secara tunai atau kredit dicatat dengan debitnya kas atau piutang pada penjualan, harga pokok penjualan di debit, persediaan barang dagang di kredit. Jurnal ini adalah jurnal satu paket, tidak bisa dipisahkan. Jika terdapat retur atau pengembalian barang dari kita sebagai penjual dikembalikan oleh si pembelinya, maka dicatat dengan retur penjualan di debit, kasnya di kredit. Persediaan barang dagang debit, harga pokok penjualan di kredit. Jurnal ini juga satu paket. Coba perhatikan jurnal pada nomor 7 ini dengan jurnal pada nomor 5. Setiap akunnya memiliki kesamaan, kecuali retur penjualan dengan penjualan. Tapi akun yang lainnya seperti kas, harga pokok penjualan, dan persediaan barang dagang sama. Namun posisinya dibalik. Ya, karena dengan meretur atau kita menerima kembali barang yang rusak atau cacat dari pembeli, maka persediaan barang kita juga akan kembali ke saldo semula, bertambah lagi. Kasnya berkurang karena ada pengembalian pembayaran dari customer. Masih menjurnal dengan sistem perpetual. Yang berikutnya yang harus diperhatikan adalah dalam perpetual, pencatatan transaksi pembayaran biaya angkut barang. Jika barang tersebut adalah barang yang kita beli, maka akan menambah nilai dari persediaan barang yang kita beli. Jika yang diangkut adalah barang yang kita jual, kita sebagai penjualnya, maka yang didebet adalah beban angkut penjualan. Perlu diingat, biaya angkut atau ongkos kirim selalu dikreditnya adalah kas, ya, selalu tunai, langsung kas. Yang perlu diperhatikan lagi adalah penerimaan pelunasan piutang kalau terdapat diskon penjualan. Maka di debitnya ada akun kas dan diskon penjualan, kreditnya adalah piutang. Ya. Pembayaran hutang dengan adanya diskon pembelian, di debit hutang usaha atau hutang dagang, kreditnya adalah kas dan persediaan barang dagang. Sistem periodik
Jika sistem periodik ini lebih sederhana, lebih simpel jurnalnya, ya. Contohnya adalah membeli barang dagang secara tunai, maka debitnya adalah akun pembelian. Kalau di perpetual tadi kita menggunakan persediaan barang dagang karena memang barang dagangnya persediaannya bertambah di debit. Jika dalam sistem periodik yang digunakan adalah akun pembelian. Kemudian pada sistem periodik juga terdapat akun retur pembelian. Di perpetual tidak ada akun retur pembelian. Masih di sistem periodik, jurnal berikutnya adalah yang perlu diperhatikan pada pencatatan transaksi pembayaran biaya angkut barang, baik itu dibeli maupun dijual, akun yang berada di debit adalah beban angkut. Sama-sama beban angkut semua. Nah, kemudian untuk transaksi pembayaran utang dengan diskon pembelian, dalam periodik debitnya adalah utang dagang, kreditnya adalah kas dan diskon pembelian. Tapi kalau di perpetual, utang dagangnya debit, kreditnya adalah kas dan persediaan barang dagang. Berbeda. Maka Anda harus berhati-hati di sini. Ya. Tidak ada akun diskon pembelian di perpetual, tapi kalau di periodik ada akun diskon pembelian. Kemudian untuk transaksi pelunasan piutang dengan diskon penjualan, jurnalnya sama dengan perpetual, yaitu kas dan diskon penjualan di debit, kreditnya adalah piutang. Menghitung harga pokok penjualan, sederhananya adalah Anda perlu mengingat-ingat persediaan awal, kemudian ditambah dengan pembelian bersih, maka akan diperoleh barang tersedia untuk dijual, dan dikurangkan dengan persediaan akhir, maka kita peroleh harga pokok penjualan. Cukup simpel untuk menghitung harga pokok penjualan. Persediaan awal ditambah dengan pembelian bersih dikurangi persediaan akhir, kita sudah boleh mendapatkan nominal harga pokok penjualan. Terima kasih telah menyimak penjelasan akuntansi perusahaan dagang. Sampai jumpa pada materi Principle of Accounting berikutnya.